Halo semuanya, selamat datang lagi. Kali ini kita bakal kupas tuntas laporan keuangan dari salah satu jagoan kelapa sawit di Indonesia, PT Teladan Prima Agro. Pasti udah nggak asing lagi ya sama kode sahamnya, TLDN. Kita mau lihat nih cerita apa aja yang ada di balik angka-angka mereka sepanjang tahun 2025. Oke, biar pembahasannya enak dan terstruktur, kita bakal jalanin 5 bagian utama. Pertama, kenalan dulu sama TLDN. Terus, kita lihat performa mereka gimana. Abis itu, kita intip apa aja sih aset yang mereka punya, lalu lihat juga utang-utangnya. Terakhir, baru kita tarik kesimpulan besarnya. Siap? Sip, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenalan yuk sama perusahaan yang jadi bintang utama kita hari ini. Jadi, gampangnya gini. TLDN ini tuh pemain kelas kakap di industri kelapa sawit dan produk pertanian Indonesia. Bisa dibilang mereka ini salah satu motor penggerak utama di sektor agrikultur kita. Gede banget perannya. Nah, yang bikin menarik itu skala operasinya. Coba deh lihat, anak perusahaannya aja banyak banget dan mayoritas emang fokusnya di kebun kelapa sawit. Tapi, tunggu dulu. Ada satu yang beda nih, PT Daya Lestari. Mereka mainnya di pembangkit listrik. Ini pintar banget sih nunjukin kalau mereka nggak cuma mikirin kebunnya aja, tapi juga punya strategi diversifikasi buat ngedukung bisnis utamanya. Oke, kenalannya udah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Duitnya. Gimana sih sebenarnya performa TLDN di tahun 2025? Cuan nggak? Wah, langsung aja kita lihat angka yang paling bikin melotot, pendapatan. Ada lompatan yang luar biasa di sini. Dari sekitar 4,2 triliun rupiah di tahun 2024 melejit jadi lebih dari 5,4 triliun di 2025. Bayangin, naiknya lebih dari 1 triliun rupiah dalam setahun. Ini sih biasanya kombinasi maut dari harga CPO yang lagi bagus dan produksi yang makin banyak. Nah, pendapatan naik, tentu aja laba bersihnya juga ikutan terbang dong. Laba totalnya juga naik tajam banget. Ini artinya apa? TLDN gak cuma jago jualan, tapi mereka juga pinter banget ngatur pengeluaran. Jadi penjualan yang gede itu bener-bener jadi untung, bukan cuma lewat doang. Nih, buat yang penasaran, ini bukan angka karangan ya. Datanya langsung dari laporan laba rugi resmi mereka. Coba perhatiin deh baris paling atas, penjualan dan pendapatan usaha. Kelihatan kan naiknya? Terus setelah dikurangin macam-macam biaya kayak beban pokok penjualan, kita lihat deh angka paling bawahnya. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Angkanya benar-benar konfirmasi lonjakan untung yang kita omongin tadi. Performa yang keren kayak gini jelas nggak datang dari langit. Pasti ada fondasi yang super kokoh di belakangnya. Nah, pertanyaannya, apa aja sih harta karun atau aset yang dimiliki TLDN sampai bisa sesukses ini? Yuk kita bedah aset-asetnya. Oke, sebelum kita ngomongin angka, kita samain persepsi dulu ya. Aset itu apa sih? Gampangnya, aset itu semua yang dipunya perusahaan yang ada nilainya dan bisa dipakai buat nyari duit di masa depan. Anggap aja ini model kerja mereka. Dan aset paling gede dan paling penting buat TLDN itu ya ini, properti, pabrik sama peralatannya. Ini benar-benar jantung dari semua operasi kelapa sawit mereka. Nilainya nggak main-main loh, lebih dari 4 triliun rupiah. Ini nunjukin seberapa serius dan masif investasi mereka buat kebun, pabrik, sama mesin-mesinnya. Nah, kalau kita pecah lagi total asetnya, kelihatan banget didominasi sama aset tidak lancar. Hampir 75%. Ini wajar banget sih. Kenapa? Ya karena bisnis mereka kan perkebunan dan pabrik. Itu semua investasi jangka panjang, bukan buat dijual besok sore. Ini profil yang sehat dan tipikal banget buat perusahaan di sektor ini. Oke, kita udah lihat sisi punya apanya. Sekarang, biar gambarnya lengkap, kita harus lihat sisi sebaliknya. Ibarat koin, ada 2 sisi kan? Nah, kita perlu paham juga apa aja sih kewajiban atau utang-utang perusahaan. Istilah kerennya itu liabilitas. Tapi intinya sih gampang. Ini adalah semua utang perusahaan ke pihak lain. Bisa pinjaman bank, bisa utang ke supplier, macam-macam. Nah, kemampuan ngelola utang ini tuh kunci banget buat nentuin perusahaan itu sehat apa enggak buat jangka panjang. Dan disinilah ada kabar bagus lagi. TLDN ternyata berhasil nurunin total utangnya di tahun 2025. Ini sinyal yang positif banget teman-teman. Artinya perusahaan jadi makin sehat secara keuangan dan nggak terlalu bergantung sama utang. Kemungkinan besar mereka bayar utang pakai duit untung dari penjualan yang naik tadi. Cerdas? Oke, semua potongan puzzle-nya udah kita kumpulin. Sekarang, yuk kita satuin dan lihat apa sih kesimpulan akhir dari cerita keuangan TLDN di tahun 2025 ini? Singkatnya gini, cerita TLDN di 2025 itu keren banget.
Pendapatan meroket, laba makin tebal, dan di saat yang sama, utangnya malah berhasil dikurangi. Aset intinya juga makin bernilai. Ini tuh kombinasi impian, nunjukin kalau perusahaan ini lagi ada di jalur yang super sehat dan kuat. Ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat ke depannya. Dengan kondisi keuangan sekuat ini, langkah TLDN selanjutnya apa ya? Apa mereka bakal ekspansi beli kebun baru lagi? Atau mungkin bikin inovasi produk turunan kelapa sawit? Atau fokus bikin operasinya makin efisien? Wah, ini bakal seru banget sih buat kita ikutin terus perkembangannya.